Baik, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Ali. Oh iya, Alhamdulillah Bu Dewi, kita berjumpa kembali di pendampingan individu 5 ini ya. Ya. Dan tadi kita sudah menghadap kepala sekolah. PI4. PI4 ya, sorry, PI4. Kemudian kita tadi sudah ke kepala sekolah dan memohon izin untuk kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, Bu Dewi. Nah, Bu Dewi, sebelum kita observasi di kelas, kita akan melakukan aktivitas di praobservasi. Namun demikian, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kira-kira Bu Dewi di 1 bulan terakhir ini Bu Dewi belajar apa saja? Kemudian apa yang diperoleh dari pembelajaran Bu Dewi di modul 2.3 itu? Silakan Bu. Alhamdulillah selama 1 bulan ini saya belajar modul 2, khususnya 2.3 yang terakhir ya Pak ya. Iya. Ada banyak pelajaran yang saya dapatkan di sana, terutama bagaimana kita melakukan proses coaching baik untuk siswa maupun dengan sesama teman kita. Ada hal yang menarik kemarin dari materi yang saya pelajari, bahwa coaching itu bukan kita memberikan penyelesaian, tetapi kita mengarahkan coaching kita untuk bisa mendapatkan solusi dari masalah mereka dengan ide-ide ataupun dari pendapat-pendapat potensi-potensi mereka sendiri. Jadi coach sebenarnya tidak ada andil untuk memberikan solusi atau memberikan penyelesaian, hanya menggiring saja ternyata. Karena selama ini kita biasanya ketika memberikan entah melakukan curhat atau biasanya coach atau kita yang banyak memberikan saran kepada teman yang sedang bermasalah, istilahnya seperti itu Pak Ali. Baik, benar sekali Bu Dewi. Jadi di modul itu Bu Dewi ternyata sudah banyak belajar dan mempraktikkan, terutama tentang coaching. Nah, sehubungan dengan coaching ini, maka match nyambung ke aktivitas di PI4, kemudian nanti dilanjutkan pada tugas demonstrasi kontekstual berikutnya, bahwa setelah kita melakukan supervisi ini, kita observasi, maka Bu Dewi juga akan melakukan hal yang sama nanti kepada rekan sejawat. Nah, kemudian berikutnya saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang luar biasa, karena menurut jurnal pemantauan daring yang saya lakukan, Bu Dewi sangat aktif di 1 bulan terakhir mengikuti kegiatan Rukol 1-2, elaborasi pemahaman, kemudian mengerjakan tugas-tugas di LMS, termasuk pretest dan post-test. Alhamdulillah sudah dijalani dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya ingin memastikan bahwa RPP atau modul ajar yang digunakan sekarang itu adalah modul ajar yang sudah disetor ke saya, kemudian ada feedback ya, ada umpan balik, kemudian dikembalikan ke Bu Dewi. Itu sudah ada ya? Coba lihat. Ya, sudah ada. Ya, benar sekali Bu Dewi, terima kasih. Nah, kemudian kita lakukan praobservasi ini tujuannya adalah bagaimana nanti Bu Dewi dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi di PI4 ini tujuannya adalah evaluasi dan pengembangan pembelajaran yang berpihak atau sesuai kebutuhan murid. Pembelajarannya nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, budaya positif, kan seperti itu Bu Dewi. Nah, Bu Dewi, kira-kira setelah Bu Dewi menyusun modul, mata pelajarannya bahasa Indonesia ya, tujuan pembelajaran yang ditetapkan, dicanangkan oleh Bu Dewi untuk mengajar nanti itu apa? Di sini
Tujuan yang saya harapkan di sini peserta didik nantinya mampu menyusun atau menyampaikan informasi melalui teks berita sederhana. Jadi nantinya diharapkan anak-anak itu bisa membuat sebuah teks berita secara sederhana, secara terstruktur dan sistematis seperti itu. Teks berita sederhana ya. Ya. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai apa? Misalnya anak-anak terampil, anak-anak bisa berkolaborasi, KSE-nya bagus, tercipta budaya positif. Nah, yang ingin dikembangkan dari kegiatan pembelajaran ini terhadap anak didik itu seperti apa? Kalau mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin saya kembangkan di sini lebih banyak pada bagaimana mereka bisa mengungkapkan informasi yang ada melalui kalimat dengan cara berkolerasi dengan temannya. Jadi selain mereka bisa menyusun sebuah teks berita walau dengan sederhana, tapi mereka mampu bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya. Jadi tidak ada yang istilahnya dominan melakukan pekerjaan di dalam kelompoknya. Itu yang ingin saya kembangkan di sana. Jadi selain akademisnya dalam menyusun teks berita, juga dalam KSE-nya saya ingin mengembangkan rasa atau kemampuan berelasi di antara murid-murid tersebut. Jadi bisa berkolaborasi. Kemudian di modul-modul itu sudah ada indikator-indikator yang menunjukkan KSE ya, kesadaran sosial emosional. Baik Bu Dewi, dalam rangka mengajar nanti Bu Dewi di kelasnya, kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan agar pembelajaran yang dilaksanakan nanti benar-benar terwujud diferensiasi KSE dan budaya positif. Strateginya apa, Bu? Strategi saya di sini lebih banyak menggunakan sistem bekerja kelompok. Jadi tiap kelompok nanti saya berikan contoh-contoh dari teks berita secara sederhana, baik itu dari koran yang saya tempel di kertas sudah saya tempel, kemudian ada contoh-contoh lain berita yang dari internet seperti itu. Berarti ada resitasi ya, penugasan ya? Iya, penugasan kelompok nanti. Jadi langsung anak praktek membuat teks berita. Oke, baik Bu Dewi, saya kira sudah cukup ya tentang bagaimana kita harus memulai Bu Dewi nanti mengajar. Namun catatan khusus dari saya yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu harus diwujudkan, harus tampak nanti diferensiasi ya, diferensiasinya. Jadi baik konten, proses maupun produk, tidak harus ketiganya, boleh salah satunya, salah dua dan seterusnya. Kemudian jangan lupa yang kedua catatannya melakukan teknik mindfulness ya. Mindfulness itu seperti yang dicontohkan kemarin, jangan lupa. Kemudian jangan lupa melakukan asesmen formatif. Kemudian setelah itu refleksi ya, jangan lupa nanti melakukan refleksi bersama murid. Baik Bu Dewi, saya kira demikian, kita berarti sudah sepakat untuk Bu Dewi mengajar di kelas, saya melakukan supervisi atau observasi ya. Iya, baik Pak. Oke, baik, terima kasih, sampai di sini dulu.